Salam sejahtera bagi semua. Saya akan menguatkan iman Bapak, Ibu, Saudara sekalian melalui renungan pagi ini dengan judul Kasih Sayang Allah terhadap umatnya. Dalam Mazmur 103 ayat 13 berbunyi seperti berikut: seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Firman Tuhan barusan jelas ingin menggambarkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita umatnya, seperti kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya. Tentu banyak contoh tentang kasih sayang orang tua. Misalkan saja yang pertama, orang tua selalu ingin melindungi dan mencukupi. Tentu berat dan menyakitkan ya jika sampai melihat anak kita alami kelaparan atau celaka akibat tidak mampu menafkahi, menolong atau melindungi. Pasti orang banyak akan segera memberi kita gelar sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab. Tuhan sebagai Bapa jelas tidak mau dianggap seperti itu. Dia pasti akan mencukupi, melindungi, bahkan membela kita dari semua musuh. Masalah apapun yang datang mengganggu kita, karena Tuhan berjanji akan meluputkan kita dari semuanya itu. Mazmur 34 ayat 8 dan 9, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bahkan iblis mengakui akan perlindungan Tuhan bagi umatnya. Dalam Ayub pertama ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Elisa pun sudah membuktikan betapa banyak malaikat yang melindunginya. 2 Raja-Raja 6 ayat 16, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Sebab tak ada peristiwa apapun yang terjadi di dunia ini atas diri kita jika tanpa seizin Tuhan. Amin. Yang kedua, orang tua selalu merencanakan masa depan yang terbaik bagi anak-anaknya. Haleluya. Seperti Tuhan ingin memberikan masa depan atau rancangan yang terbaik. Dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, demikian pula tak ada satupun orang tua baik yang mau masa depan anaknya buruk, menderita, sakit-sakitan, atau jadi pengangguran karena tak ada kesiapan ataupun kemampuan untuk menghadapi masa depannya. Itu sebabnya mereka sebagai orang tua memberikan kepada anak-anaknya makan cukup dan bergizi agar selalu sehat, ya, diberi bekal kemampuan, pengetahuan, nasihat, bahkan dukungan modal dan sebagainya, dengan satu tujuan agar masa depannya kelak bagus dan sejahtera. Amin. Nah, bukankah Bapak juga pasti punya pemikiran yang kurang lebih sama dengan para orang tua, bahkan mungkin lebih sempurna lagi? Jadi jika saat ini kita mungkin sedang alami pembentukan, jangan kecewa. Percayalah, sebagai orang tua, Dia sedang memikirkan dan merencanakan yang terbaik. Dan apa yang mungkin tengah kita alami sekarang bisa saja hanya sebagai salah satu anak tangga untuk mencapai tujuan rencananya yang indah dan terbaik. Contoh, ketika Yusuf harus masuk sumur, difitnah, dipenjara dan sebagainya, ternyata itu hanya anak-anak tangga yang memang harus dilalui untuk sampai kepada rencana Tuhan yang hebat dan ajaib. Sebab ketika kita diuji, sesungguhnya akan timbul seperti emas. Ya,
Ayub 23 ayat 10 katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Apapun keadaan kita saat ini, apapun yang dialami saat ini Bapak Ibu Saudara, tetap alamilah kasih sayangnya Tuhan yang teramat besar untuk memberikan kepada kita yang terbaik. Jadi betapa kita harus bersyukur karena kita memiliki Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.